Ada sebuah cuplikan video ya, seseorang berani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua penyimak setia channel kami. Terima kasih banyak atas dukungan yang selalu diberikan kepada kami untuk terus berkembang dan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat. Beredar di media sosial ya, ini perilaku orang-orang nggak jelas, berani-beraninya membakar simbol negara. Dan kita semua tahu negara kita adalah negara republik yang dikepalai oleh seorang presiden, dan secara otomatis presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, yang harus dimuliakan gitu loh. Dan ini salah satu bentuk pelecehan ketika seseorang tersebut ini berani membakar foto Presiden Prabowo Subianto. Iya, ini harus ditindak tegas. Aparat harus mencari orang ini. Alasannya apa? Nah, ketika kita cermati ya, kita tengok siapa yang melakukan aksi pembakaran tersebut. Kalau dilihat ya dari cara berpakaian, terus pakai pecinya, itu mirip sekali dengan Khabib, saudara-saudara. Iya kan, pakai daster ini, baju kebesaran ya, terus pakai peci serba putih. Ini kan salah satu tanda-tanda mereka gitu loh, mirip gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa ini golongan Khabib atau Jowosa, tidak. Dari gaya berpakaiannya itu mirip banget gitu loh, yang melakukan pembakaran presiden kita Pak Prabowo Subianto. Nah, dan ini baru terjadi, saudara-saudara. Dan kita semua tentu masih segar ya di pendengaran kita ketika Pak Prabowo mengeluarkan statement ya, ketika berada di Cilacap ya, kunjungan kerja di Cilacap yang di situ itu Pak Prabowo mengeluarkan statement pulang ke Yaman atau kabur ke Yaman. Ini kan sang Imam Dobolowi ini kan kesurupan, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk kan ya, nggak terima, intinya seperti itu. Nggak terima, terus bikin drama seakan-akan wah besok itu mau kiamat, dan cenderung provokatif. Nah, kami memberikan penilaian ini jangan-jangan karena terbakar oleh provokasinya sang Imam Dobolowi ini jangan-jangan terus melakukan pembakaran fotonya Pak Prabowo. Loh iya, kalau kita cermati segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya, saudara-saudaraku. Nggak mungkin orang itu tiba-tiba membakar fotonya Pak Prabowo ya, contoh ya, tanpa ada pemicunya, tanpa ada penyebabnya. Makanya kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini? Tujuan kami sangat sederhana, untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Coba tengok di kolom komentar, kan banyak cacian makian yang bertebaran ya. Katanya kami ini buzzer, katanya kami ini pemecah belah, katanya kami ini tukang adu domba, buzzer bayaran. Yang bayar siapa? Kami juga bingung sih, karena kami merasa tidak dapat bayaran dari siapapun gitu. Tapi ya sudahlah, tipikal mereka seperti itu, memutar balikkan fakta playing victim untuk membela junjungannya. Memang harus seperti itu. Nah, boleh jadi
kejadian pembakaran foto Pak Prabowo ini karena dampak provokasi yang kemarin viral itu, yang di omongkan sang Imam Tobologi itu. Iya kan, nggak terima, kesenggol. Ya tipikal mereka seperti itu, senengnya nyenggol orang, tapi kesenggol dikit saja, ngamuk-ngamuk, terus bikin drama seakan-akan besok kiamat. Nah ini, kasihan kan, kalau melihat saudara-saudara kami yang melakukan tindakan-tindakan yang hina seperti ini. Salahnya fotonya Pak Prabowo di mana gitu loh. Kok bisa-bisanya dibakar? Ya kan, seakan-akan Pak Prabowo ini melakukan dosa besar. Padahal Pak Prabowo cuma bilang kalau mau kabur, kabur saja. Mau kabur ke Yaman, silahkan gitu loh. Tanpa menyebutkan siapa yang mau kabur ke Yaman itu. Ya, ini mereka kejang-kejang kesurupan. Dan kalau kita cermati dengan seksama, ini boleh jadi karena dampak provokasi sang Imam Tobologi ini, sehingga muncullah viral di media sosial perilaku orang yang di situ itu kurang ajar menurut kami, berani membakar simbol negara. Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, karena seperti itu kan. Walaupun bagaimana ya, Pak Prabowo ini presiden resmi loh, dipilih oleh rakyat. Berarti ketika seseorang itu berani membakar fotonya Pak Prabowo, ini sama saja membakar simbol negara. Makanya aparat harus menindak tegas. Ini nggak bisa dibiarkan. Orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran gitu loh, harus dibina. Kalau enggak nggak mau dibina ya dibinasakan saja kan gitu. Ini bahaya. Makanya kenapa kami terus-menerus memberikan edukasi pencerahan? Jangan sampailah saudara-saudara kami, khususnya sebangsa setanah air ini, menjadi korban doktrin-doktrin provokasi yang sangat tidak menyehatkan untuk otak itu loh. Sehingga orang itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran gitu. Kasihan kan kalau melihat anunya, kasihan. Paling nanti minta maaf, klarifikasi kalau ditangkap mewek seperti itu paling. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan edukasi pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Janganlah kita terprovokasi oleh bujuk rayu oleh orang-orang yang di situ membungkus penampilannya dengan bungkus kesucian, agama, cucu Nabi. Jangan sampai. Kalau baik kita ambil, kalau buruk ya buang sejauh-jauhnya. Kamu bisa diem nggak? Tak turunin kalau kamu nggak bisa diem. Jadi gini. Longur. Ya lungur, jelas lungur, tapi Ya, diem dulu. Ya diem ya. Ya. Iya, kamu budek atau gimana sih? Wong aku kok malah aku ini lungur, aku ini bajingan, aku ini jancuk karena aku genetikannya G. Karena aku genetikannya G Yahudi Askenasi, jadi aku ini lungur, aku ini jancuk, aku ini tukang tipu, aku ini tukang gawir, aku itu tukang nidurin istri orang gitu loh. Karena genetikaku genetika G, hapluku G. Karena aku tuh keturunan Yuya, bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman ngaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad gitu, Robit. Gancok orang ngomong malah ngomong melulu. Jadi ngaku gitu loh. Makanya yang percaya berarti goblok gitu loh. Karena aku tipu mau saja gitu. Lah kamu kan bukan Kabib gitu. Kalau aku kan Kabib asli. Namaku itu Robi namaku itu Syarif Habib Rokim Rijik Al Jancui Al Lurungi Al Bajingani. Ngerti enggak?
Apal enggak? Aku itu tukang tipu, aku tuh Habib tukang tipu gitu loh. Ngerti nggak? Ngene iki nah gek sing kilon. Iki sing Ngomong belane apa? kon yo goblok sisan ta. Oh ya pasti goblok yang namanya Ngawur Habib itu goblok. Apalagi Yang bela pengikutnya. goblok, maksudnya gini, yang bela goblok itu yang gimana? Jenengan Robi. coba lihat, belajar akhlak dulu. Lihat, Allah tuh cinta sama baginda Nabi itu bukan perkara fisik, tapi akhlak. Kalau kamu bilang goblok, yang goblok itu kamu nggak melihat akhlak. Nah, Ate sopo iki sing didelok iki? makanya saya tanya, Allah tuh cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW tuh akhlaknya, bukan fisiknya. Kau cinta Lah iya. sama Mbak Alawi fisik, bukan akhlaknya. Nah wong Keliru. tuwa iki. Ngawur kamu. Lah deloken wong tuwa iki Kamu omongane. tuh ngawur. Mosok wis mambu lemah gak tambah. Makanya jangan goblok-gobloki orang. Kalau kamu udah merasa pintar, sudah simpen aja. Nduk. Wajar apa sama lo goblok. Sendiri ya nggak apa-apa lah daripada ngomongin kejelekan orang lain. Gimana sih? Itu sama Nah, aja iki kamu apa? sudah Ngomong gobloki kejelekan orang apa orang nggak lain. menjeleki orang lain. Iki apa gak ngomong Bahasa kejelekan kamu orang lain. Pinter. Oh, kesindir. Maksudnya kesindir. Bahwa Ayu rupanya kesindir bahwa Bahasa kamu tuh pinter tapi belum. Nah, merasa dirimu udah paling hebat, udah paling pinter, udah paling ini. Kon ngomong gak mau pikir lah. Seharusnya kamu yang ngomong tuh berpikir. Kon boti ku lho menang praimu boti ku lho. Wong wis mambu lemah iku ya mbok ya. Wis piye umume ngono lho, Mbah. Ngene ya. Rob Tuwek, Iki wis mulai keriput. saka nganu. Balunganmu iku lho wis Diem. balung rungokno iki lho. Balunganmu iku lho wis karek pokleke kabeh. Mbok sadar diri lho, Mbah. Jadi orang-orang goblok kayak Robi gitu, kalau ngomong itu nyerocos, nggak bisa diselani, ya. Kenapa nggak bisa diselani? Karena mereka itu sudah kehilangan argumentasi, tidak bisa berargumentasi karena bodohnya. Jadi yang diomongin kayak gitu terus diulang-ulang. Orang tua sudah mau mati gitu loh. Orang tua ya wajar gitu loh. Orang tua mau mati ya wajar, masa orang muda yang mati gitu. Kalau orang muda yang mati ya janganlah. Kalau orang seperti saya mati ya wajar, dan itu ya alhamdulillah kan mengurangi penduduk gitu loh. Jadi seperti itu didikannya para kabaib. Nah, karena kabaib itu adalah orang yang paling bodoh, ya kan? Gimana nggak bodoh? Wong orang Yahudi ngaku-ngaku cucu Nabi, bukan orang Arab ngaku cucu Nabi Muhammad, itu kan bodoh gitu. Ya pengikutnya kayak Robi itu bodoh. Jadi dia tidak bisa berargumentasi, dia tidak bisa berbicara dengan baik. Bicaranya ya apa menghujat gitu. Lungur lah gitu. Ya kan? Udah tua lah gitu. Terus apa orang tua sama orang muda gimana? Tidak perlu mendikotomi. Dia nggak ngerti tuh, dikotomi itu nggak ngerti gitu. Dikotomi apa ya? Ya nggak apalah, nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi nggak ada dikotomi muda, tua, besar, kecil, nggak ada. Yang penting itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang memperbodoh orang lain, kan gitu. Nah kabib-kabib itu kan memperbodoh. Kenapa? Nah kalau saya ngomong kabib itu memperbodoh, ada faktanya. Gimana nggak memperbodoh? Bercerita tentang membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi. Itu kan cerita bodoh. Terus bisa mi'raj 70 kali sehari, itu kan cerita bodoh. Cerita yang tidak relevan di era modern seperti ini gitu loh. Nah itu adalah bukti daripada kabaib itu adalah membuat orang bodoh
di Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya kayak Robi tadi. Robi itu hasil didikan orang bodoh, maka dia bodoh. Berdiskusi nggak bisa. Ya, tidak kepada topiknya. Kan topiknya ini kan membahas tentang Rizik Syihab yang katanya Pak Alawi siap berperang dengan pribumi gitu. Itu intinya seperti itu. Tapi dia melenceng kemana-mana. Karena apa? Karena bodohnya itu. Nah, hasil didikan Kabaib itu ya seperti Robi itu. Nggak percaya? Nah, tak naikin lagi ya Robi ya. Jadi dia bodoh apa tidak gitu dari cara dia berbicara. Nah, kita dengarkan dia omongnya. Oke, silakan ngomong. Budi. Apa? Gimana Robi, Bukaan kita diskusi tentang argumenmu sing piye sing arep tak bantah. Nah, sekarang Argumenmu sing model piye sing kalau tak bantah. nah, jangan bantah-bantah dong, makanya kalau orang yang terpelajar, Argumen orang yang terpelajar itu dengerin dulu orang. Jadi, kamu tahu nggak Rizik Syihab tuh nantang perang gitu loh. Nah, menurut kamu nantang sopo? Nantang kamu sopo? jangan seperti itu, kan VT-nya udah banyak gitu. Sampeyan iki sebut no sing ditantang iki sopo? Ya disantang ya pribumi. Pribumi sing endi? Pak Nyebut Dudung. nopo? Pak Dudung. Lah terus lapo sampeyan kok kepanasan dhek nantang Dudung ya? Wih, kepanasan wong saya pribumi kok. Nah, sekarang menurut kamu Aku yo pribumi, prasamu aku. setuju nggak? Kamu setuju nggak? Saya tanya. Kamu setuju nggak? Aku Kamu- setuju. Oh, setuju perang. Kabeh ono sebab akibate, Bos. Kon ku iso mikir gak? Ngene kok jari ngomong argumen-argumen tae ta. Kabeh ono sebab akibate, Bos. Gini. Ojo Nek longor-longor, Bos. Robi, nek kon nek ngomong pinter karo ora ya pinter aku lah. Wong aku itu pejabat kok. Kon ku pejabat. nek wis Kowe tuwek apa? iku fungsi uteke iku lho. Robi ora mang mung tuwek kowe. Kurang, Bos. Saiki aku karo kowe, aku mbek kowe. Kira-kira kowe kambe aku itu pinter ndi? Buktine apa gini? Wis jelas aku kapoke ya. Hah? Wis jelas aku kapoke. Kok ini wis jelas longor. Sekarang gini, Apa aku iso ngarani kowe Kamu longor? Sekolahnya apa? Kowe Sekolahmu kowe apa? kowe gak takok aku lah apa aku iso ngarani kowe longor. Goblok. Nah, ngene lho Gak takok sebabe. Robi ya, nek wong Gak, pinter awakmu ora gak takok sebabe ta. pinter karo ngerti ora sebabe. iku, pinter karo ora iku, buktinya adalah punya ijazah atau enggak. Nah, aku tanya sekarang, kamu itu pendidikannya lulusan apa? Kon ngomong ngono tak jawab. Ya. Ijazah ikut tanda orang pernah bersekolah, bukan tanda orang pernah berpikir, Bos. Saiki ngene. Arti kon goblok-goblok no wong sing gak sekolah. Kowe wis tahu enggak? Kowe wis tahu enggak? Kon utekmu lho gak ngerti logika iku. Okay, so we are talking about Cek English. Okay, we are talking in English. To prove you and me who clever. Okay? You understand? Where are you going? Where are you going? Understand. Where are you going? Kok understand gimana sih? Kon lo takut do you understand? Siapa yang ngomong do you understand? Where are you going? Where are you going? Where are you going, sir? Where are you going, Robi? Jadi where are you going tuh kamu mau kemana gitu? Atau gini deh, where are you come from? Ora usah ngulangi aku. Nah, saya ini kan gubuk tekno, gak paham. gubuk tekno pinter dia aku karo kowe. Jadi Dibuktekno teko bahasa Inggris. Dibuktekno iku teko bahasa Inggris. Heeh. Soalnya nek bahasa Inggris kok yo nang luar negeri gitu loh. Sama luar negeri bahasa Inggris tok. Lho yo warna no, tapi nek kowe kan goblok, Nah, dadi ora iya. tau ngerti. Terus Kon saiki kok gak ngene. jawab to, padahal aku roh jawabane. Roh jawabane hehehe.
Kowe nyambut gawe Kon nang mesti gak iso jawab. Nyambut gawene nang ndi kowe gaweanmu apa Robi? Kon takok-takok lah apa urusanmu apa? Lu ben ngerti aku karo kowe iki luwih berbobot ndi ngono lho. Un- Untungnya aku nyudono kowe ya apa? Nah, iya ben ngerti kowe iki goblok apa enggak? Nduk gak untungno kerjamu nyudono kowe, apa? Bos. Kerjamu apa saiki? Cuk, Saiki ku kerjamu apa, mikir. Cuk? Si Kerjamu gak apa, Cuk? untungno. Kerjamu Ya, apa, gak Cuk? Gampang aku tekon kerjamu apa, Cuk? Aku nyudono kowe untungnya apa? Kerjamu apa, Cuk? Goblok. Lho kok maksa? Lu gak Aku maksa nyudono kowe lho untungnya kan apa? Untunge ben ngerti kowe iki wong berbobot apa wong Lho goblok. gak untung lah gawe Nek aku, wong- Bos. nek wong goblok iku mesti Gak kerjane ora untung lho pantesan gawe gitu aku. lho. Wong kon ngene lho gak iso Kowe mikir. pendidikane apa, Cuk? Njek dibaleni maneh. Nah, kowe kerjane apa, Cuk? Bayaranmu piro, Cuk? Dibaleni maneh. Bayaranmu piro, Cuk? Bayaran luwe akeh teko kowe. Iya piro, Cuk? Piro? Wis to jelas luwe akeh teko kowe. Piro nyambut gawe apa? Lho lek aku gak nyebutno nominal apa? Lah iya nyambut gawe apa? Masalahnya apa, Bos? Nah, Lah apa aku kowe pengen sesuatu tahu lah. kon iki nyambut gawene apa, bayarmu piro, pendidikanmu apa? Kan Nek aku gampang. nek aku mau jawab. Jare kowe kan ngomong aku lungur gitu lah. Iya, Kamu kan lungur, awalnya jelas. mengatakan aku Goblok ini wis lungur. jelas. Siapa yang lungur antara kamu dan aku? jane Mari takok kita aku ngono iku buktikan. takok sebabe. Jancuk, Lapa Cuk, aku ini nak kan ngomongake lungur Kon kan. ngono iku. Eh, Takok sebabe ta. ini buktine Iki gak- Robin gak takok ku sebabe, ora iso. malah Ora Cuk. iso. Jadi gitu ya. Jadi contoh daripada kebodohan itu adalah Robi tadi. Jadi dia ditanya, kan awalnya gini, kalau orang yang pakai akal, orang anak kecil aja sudah tahu gitu. Kan dia mengatakan aku lungur gitu. Jadi mengatakan aku bodoh gitu. Nah, mari kita buktikan siapa yang bodoh antara aku dengan Robi tadi. Ya kan? Ukuran bodoh itu kan salah satu yang di mana-mana lah. Itu kan salah satunya adalah pendidikan. Makanya orang kalau mau masuk pegawai apa gitu kan pendidikannya apa gitu. Itu adalah suatu indikasi daripada kepintaran. Nah, dia nggak mau, gitu kan? Terus kalau gitu kerjanya di mana? Kerja itu kan ada yang kerja kasar, ada pedagang, ada pegawai dan sebagainya gitu. Nanti ketahuan gitu. Tapi dia nggak mau gitu loh. Padahal dia sudah mengatakan bahwa aku ini orang bodoh. Nah, ketika mau dibuktikan dia nggak berani. Hanya ngomong lungur itu. Terus ngomong lah apa, ngomong pendidikan itu. Ya ngomong pendidikan. Karena pada dasarnya semua itu kan orang kan secara umum sudah tahu bahwa pinternya orang dan enggak kan salah satunya pakai ijazah gitu loh. Nah, jadi kalau bukan seperti itu berarti siapa yang bodoh? Nah, itu contoh daripada pendidikannya habaib. Orang yang mengagum-agungkan habaib pasti seperti dia, seperti Robi gitu loh. Oke? Tuh. Tapi kan tadi ngeklaim lebih pinter dari Mbah Wahyu. Ketika dipertanyakan kepinterannya kok nggak dijawab, kok malah apa pedulimu? Kan kamu ngeklaim tadi kan. Apakah saya mau jadi wasitnya di sini? Nanti saya yang ngasih soal tentang apa, sejarah, bahasa, bagaimana, Robi? Orang yang kalau Robi lagi, tanakin Robi lagi. ngeklaim dirinya itu lebih pinter tuh udah setiap orang tuh sebenarnya kan di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi janganlah ngeklaim lebih pinter daripada orang lain gitu loh. Ya betul. Meskipun saya tadi ngeklaim lebih pinter tuh kan di bidang saya gitu kan. Mungkin di bidang lain ya saya bodoh kan gitu. Wong saya nggak jadi ketua RT gitu, kalah sama tetangga yang apa? Yang dia profesinya itu apa? Pedagang gitu, pedagang kecil tapi dia bisa jadi RT gitu. Berarti dia lebih pinter daripada aku di dalam kemasyarakatan gitu. Tuh. Jadi
bukan hanya semata saya pinter di bidang apa gitu. Makanya saya tanya dia kerjanya apa gitu kan. Nah kalau kerja kan nggak masalah, ada kasar, ada apa gitu. Orang pekerja kasar kalau di kampungnya nih, RT saya juga orang pekerja kasar, tukang batu gitu. Tapi dia pengetahuan kemasyarakatannya dalam mengelola masyarakat dia canggih. Gitu loh, saya nggak mampu menandingi dia. Walaupun pekerjaan saya kantoran, gitu loh. Ya kalau apa itu, ya karena ini Mbak, baru-baru ini kan ada statement nih kan, ijazah itu hanya menandakan bahwa orang itu pernah bersekolah. Itu kan di sekolah kan ada ujiannya, ada macam-macamnya gitu loh. Untuk menilai itu kan gurunya kan hampir tiap hari ketemu orangnya itu mengetes gitu. Timbullah mungkin 1 semester, mungkin 1 tahun, timbullah ini penilaian dari gurunya itu. Nah itulah nilai. Kalau enggak itu parameter pinter enggaknya ya enggak tahu kan gitu ya Mbak Wahyu ya. Parameternya apa kalau Ya nggak itulah ada tadi guru? kalau ijazah nggak perlu, ya sekolah udah tutup semua. Wong orang pada ribut nyari sekolah dari SD SMP tuh kalau pas ajaran baru pada bingung nyari sekolah di mana gitu. Bahkan ada yang bayar aja mau gitu. Kan begitu. Jadi si Robi itu nggak mau menerima kenyataan. Dia itu hanya dengerin omongnya Roy Gerung aja, Rocky Gerung. Gitu. Jadi yang namanya secara umum ya pinter dan enggaknya ya tergantung dari sekolahnya gitu. Kalau sekolah itu tidak mengindikasikan kepinteran, maka sekolah ya pada tutup gitu. Buktinya anak dia juga disekolahin kan gitu. Nah, begitu saudari-saudari. Nah, kadang-kadang kita, mungkin sekelompok kecil ya Mbak Wahyu ya, kayak gitu tuh munafik gitu loh. Kamu bilang ijazah itu hanya menandakan bahwa kan, tapi anak kamu juga kamu sekolahkan, ngapain kamu sekolahkan? Nah itu tadi itu kan, jadi kan nggak logis. Nah itu ajaran daripada kabaib gitu, jadi goblok begitu. Ya kayak gini mau di debat internasional ya kita dipermalukan kali. Ya iyalah gitu. Makanya kalau sampai kita nanti dipimpin sama Anies gitu kacau balau gitu. Kita harus memimpinnya harus orang pribumi gitu, yang ngerti gitu, yang punya harga diri, yang cinta kepada tanah air. Kalau Anies Assalamualaikum. itu kan Waalaikumsalam. Saya salut dengan semangatnya Mbah Wahyu. Umur tidak membatasi kita untuk berkreasi, untuk bernarasi. Lanjutkan Mbah Wahyu. Siap. Ya ini kan ini contoh orang pinter nih, contoh orang pinter itu. Jadi saya sudah tua tapi saya masih mau terlibat di dalam polemik nasab gitu. Nah itu orang pinter tuh. Nah kalau yang tadi si Robi itu kan kebalik gitu. Maunya orang tua itu ya tidur aja gitu, tidur ngorok aja gitu. Salah itu didikan orang, didikan dari Habib tuh seperti itu. Nah dia atur nanang kuburan. Monggo silahkan yang lain. Aku tak diem dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Os, teman-teman semuanya, salam kenal. Oke. Silakan. Ketemu lagi Mbak Wahyu. Oke, silakan Prabu Wijaya menjadi aninya Pak. Hostnya. Tapi aku istirahat dulu. Monggo. Jadi ini tadi saya mendengarkan di bawah, saya mendapatkan beberapa poin. Mudah-mudahan kesimpulan saya nanti pas ya. Ada permasalahan ijazah ndak penting. Kalau ijazah ndak penting berarti ndak sekolah. Karena namanya sekolah, thalabil ilmi itu adalah perintah dan hukumnya wajib. Karena ini era modern, tentu yang sudah menyelesaikan di bangku sekolah mendapatkan sertifikat yang namanya ijazah.
Lah, kalau Yang nggak ada namanya ijazah, sekolah ada pesantren ya gurunya. ditutup, pesantren ditutup semua kalau nggak perlu sekolah. Pesantren Oh, pesantren satu. ditutup gitu. Kalau nggak perlu sekolah, makanya ada pesantren supaya orang pinter. Gitu. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menerima sebuah kebenaran seperti ijazah tidak penting. Kalau ijazah tidak penting berarti thalabil ilmi tidak penting. Orang yang mengingkari kebenaran adalah kafirun. Kafir itu adalah mengingkari sebuah kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, afala taqilun, afala tatafakkarun. Allah itu marah. Allah itu, wah, kalau manusia itu iget-iget. Kenapa? Karena hamba-hambanya itu dikasih akal, itu disuruh berpikir. Selalu berpikir hingga sampai mencapai sebuah kemajuan. Mencapai sebuah peningkatan. Mencapai sebuah peradaban yang lebih baik, dan lebih baik. Menuju alam di kemudian. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana bagi orang yang bernarasi kemudian mempunyai pendapat tapi tidak mempunyai dasar, apalagi tidak mempunyai guru? Diterangkan dalam Al-Hadis, orang yang belajar tanpa guru-gurunya adalah iblis. Iblis. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mempelajari, meneliti yang selama ini. Kebanyakan muhibin ini tidak punya ilmu. Sedangkan ilmu itu ditekan betul-betul, thalabil ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kepada orang yang mengaku sebagai muslim, laki-laki maupun perempuan. Kalau Rasulullah cari ilmu hingga sampai ke negara Cina. Di saat itu, di Yaman itu, karena di Yaman waktu itu era kemajuan peradaban itu adalah Cina. Tidak peduli Cina itu orang Yahudi, tidak peduli Cina itu Nasrani, atau Cina itu tidak beragama, tapi pengetahuan dan keilmuan itu sangat penting, kata Rasulullah. Yang kita ambil ilmunya, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Kenapa orang mempunyai ilmu, orang yang selalu menggunakan akalnya, yang selalu berpikir, itu kok diwajibkan untuk terus menerus untuk menggunakan akalnya, agar supaya Allah itu menginginkan hamba-hambanya manusia, karena punya tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini, menjadi manusia-manusia yang khairun. Bagaimana caranya manusia hidup di dunia ini tidak bermanfaat terhadap sesama, membuat kekacauan, membuat keributan, menfitnah, ghibah, iri, dengki, adu domba, ngajak perang. Na'udzubika min dzalik, orang-orang tersebut adalah insya Allah mudah-mudahan salah, tidak akan selamat di dunia wal akhirah. Demikian Mbak, dilanjut. Mudah-mudahan manfaat. Silakan yang lain yang mau nanya kepada Walet Prabu Wijaya, silakan. Kalau saya benar apa ucapan dari Pak Prabu Wijaya, Pak Walet, benar itu. Udah itu aja. Benar omongan Pak Wijaya, benar. Betul. Silakan Let. Oke, saya menambahkan ya. Dalam satu makalah mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan terbukti sampai dengan sekarang, mulai dulu yang dinyatakan masih era jahiliyah atau era muslimah, dan dengan perkembangan ilmu, perkembangan pengetahuan, ternyata ini kan menjadikan kita ini peradabannya lebih maju. Lah kalau kita ini tidak mau mencari ilmu, ya kan, kita ini menafikan ilmu, lah terus bagaimana kita merubah peradaban ini? Karena peradaban ya didukung dengan pengetahuan.
Apa sih pengetahuan? Ya ilmu. Apa sih ilmu? Ya cahaya untuk menerangi kehidupan gitu loh. Lah kalau orang contoh mudah nih ya, contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah setelah kita ini melakukan sekolah, nanti di situ dapat sertifikasi. Paling tidak ini kan untuk menjaring, untuk membedakan mana yang berijazah, mana yang pernah sekolah, mana yang nggak berijazah, mana yang nggak pernah sekolah. Karena ini barometernya. Kalau pernah sekolah berarti punya pengetahuan, maka sertifikasi itu akan menentukan, oh ini jurusannya ini, bagiannya di sini, kan seperti itu. Nah, tapi kalau narasinya ditarik 1000 tahun ke belakang, kita ini tidak usah memakai pengetahuan, tidak usah pakai ilmu, ya dunia ini akan gelap lagi. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak tahu itu ibu kita, nggak tahu itu nenek kita, dianclap saja karena nggak ada pengetahuan. Itu loh, monggo yang lain. Iya. Kalau masalah ya itu tadi IPA tadi, Pak. IPA ikuti perintah Allah. Ya. Ya, silakan Pak siapa yang belum bernarasi nih Pak Rob Bakul, silakan Pak Rob Bakul. Atau mau standby aja? Ya, makasih. Sementara boleh Pak ya menyimak dulu Pak ya. Tapi saya memperkenalkan diri dulu nih Pak ya. Ya, dari saya ini salam kenal buat semuanya ya. Saya ini dari agama Kristen ya. Oke. Ya, boleh Pak saya menyimak dulu Pak. Monggo. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, saya nyimak dulu Pak ya. Nggih. Jadi Pak monggo, ini Pak Bakul. saudara kita dari Kristen. Jadi mungkin begini, mungkin nanti saya mau ngomong nih kalau salah tolong di apa namanya dikoreksi sama yai yang lain gitu ya. Pak Rob Bikoh yang saudaraku yang beragama Nasrani. Jadi kebanyakan orang Islam secara mayoritas itu toleran ya. Hanya sebagian kecil yang intoleran. Kenapa? Ya karena pengaruh dari para kabaib itu. Contohnya kayak tadi Robi gitu. Jadi hanya itu saja. Mungkin ini untuk pengetahuan bagi sahabatku, bagi saudara kita Nasrani. Dikira orang yang selalu mencegah orang beribadah itu adalah sebagian kecil dari kita yang memang akhirnya masih jongkok, mohon dimaklumi. Terima kasih, monggo siang lain silahkan. Oke, saya menambahin ya Mbak Wahyu ya. Ini sekedar memberitahukan, mengenalkan lah kepada saudara kita yang non muslim gitu ya. Kan banyak sekali tuh anggapan-anggapan dari kalangan non muslim bahwasanya orang Islam itu radikal kan gitu ya. Padahal kalau Islamnya itu kafah gitu ya, mempelajari Islam secara keseluruhan, jangankan keseluruhan Pak. Kita ambil satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Tuhan yaitu Rob ya kan, bagi semua alam. Robbil alamin. Kalau kita sudah pada ini ya ayat ini, jangankan sesama manusia, seisi alam ini kita hormati Pak. Begitu loh. Kita menyakiti hewan pun nggak ada hak. Kita apalagi sampai membunuh, nggak ada hak. Itu di situ ya. Jadi kalaupun ada dari kalangan ekstremis kanan gitu ya, itu memang mereka ini berkedok agama, tapi ada tujuan-tujuan tertentu demi untuk menguntungkan golongan ataupun diri mereka. Golongan sendiri. Iya, itu begitu. Tapi kalau kita ini mengacu pada pendidikan yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad, jangankan kita sesama muslim, kita dengan non muslim pun tidak boleh kita ini semena-mena orang dibunuh, dipukul, dibunuh, nggak boleh. Iya betul itu Pak.
Iya, Kanjeng Nabi itu dengan tegas mengatakan man adzimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Itu Kanjeng Nabi. Barang siapa yang memerangi non muslim yang hidup berdampingan dengan kita, tidak ada masalah apa-apa. Kita bertoleransi, kita saling menjaga. Ini haram hukumnya untuk dibunuh. Iya, betul. Kata Nabi, kalau kalian ini menyakiti non muslim yang hidup berdampingan damai dengan kalian, sama saja kalian ini menyakiti diriku. Ini kata Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang menyakiti diriku, maka sungguh-sungguh telah menyakiti Robku. Ini kata Nabi seperti itu. Tapi enggak, ada orang-orang yang tidak mau kita ini hidup damai sesama anak bangsa. Ini yang harus kita sadari bersama, harus kita lawan bersama, begitu. Itu yang harus dibahas. Silakan Pak Asro. Pak Asrofian. Kalau saya itu benar. Kalau saya gimana mau bilang benar? Kita kan hidup harus berdampingan. Udah benar itu dibilang Pak Letis. Nggak ada perbedaan. Jadi kita hidup yang berdampingan, berdamai. Nggak menyuruh perang, nggak harus gitu. Itu udah salah keliru besar. Apa mereka nggak punya anak istri? Kok nyuruh perang itu berarti itu udah mengkacau negara ya. Jadi ini apa namanya, sekedar untuk mengasih informasi kepada saudara kita yang Kristen gitu. Nah sekarang silahkan Walet ya untuk mengkonfirmasi, silahkan bahwa kita itu tidak benci kepada agama lain, bahwa kita ini adalah rahmatan lil alamin. Silahkan Walet. Ya, jadi gini Mbak, saya tambah sedikit. Semua beraneka ragam dalam kehidupan di dunia ini adalah sunnatullah. Tidak ada kesulitan bagi Allah kalau Allah menginginkan umat manusia di muka bumi ini untuk memeluk agama Islam. Kenapa berbeda-beda? Itu sunnatullah, itu keinginan Allah. Itu Allah yang mengodratkan. Nah, tujuannya apa? Di balik itu ada tujuan yang sangat luar biasa agar supaya kita nanti kembali di hadapan Allah. Itu menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di alam sana dan selamat di alam sana, penuh kenikmatan di alam sana. Wastabiqul khairat. Dengan perbedaan agama, kepercayaan, agar supaya berlomba-lomba mencari kebaikan, melakukan ibadah muamalah yang manfaat terhadap sesama, yang manfaat terhadap di muka bumi ini, tidak terbalik membuat kerusakan di muka bumi ini. Suatu contoh analogi, kalau Pak Wahyu itu bisa memilih dan memilah atau menolak, ya Allah, saya tidak mau dilahirkan di Indonesia, saya mau dilahirkan di Paris menjadi anaknya presiden. Apakah Allah akan menerima permintaan Pak Wahyu? Tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Karena waktu ruh kita di Lauhul Mahfuz, di alam sana, setelah dipilih menjadi makhluk Allah yang mulia sebagai umat manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita itu hanya bersaksi, berjanji ruh kita di hadapan Allah, mengakui adanya Tuhan satu yaitu Allah, dan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala larangan-larangan.